Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas sumbangannya, meluangkan waktunya untuk hadir di penyuluhan, malam ini. Di sini saya, melakukan sedikit penyuluhan tentang 5 alasan berhenti makan mie instan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja share screen. Tunggu sebentar ya Mbak. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Masih loading. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak mie instan bagi kesehatan. Mungkin sebagian dari kita nggak asing lagi kan dengan mie instan, apalagi di kalangan anak-anak kos. Jadi untuk pengertian makanan instan ini, makanan yang dapat dihidangkan dengan segera tanpa harus bersusah-susah melakukan proses masak yang panjang. Lalu untuk ciri-ciri umum makanan yang tidak baik itu ada 3. Yang pertama kekenyalan yang terlalu, yang kedua warna yang terlalu mencolok, dan yang terakhir awet. Dan untuk sejarah dari pengertian mie instan ini diciptakan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 yang kemudian mendirikan perusahaan Nissin dan memproduksi produk mie instan pertama di dunia, chicken ramen atau ramyeon adalah jenis mie Jepang. Untuk peristiwa penting lainnya terjadi pada 1971 ketika Nissin memperkenalkan mie dalam gelas bermerek Cup Noodle, kemasan mie yang wadahnya styrofoam tahan air yang bisa digunakan untuk memasak mie tersebut. Dan akhirnya mie instan sudah jauh berkembang pesat hingga saat ini. Lalu untuk gaya hidup modern saat ini kan semuanya serba praktis dan kemajuan teknologi yang pesat seringkali membuat kita mengonsumsi makanan yang praktis dan penyajiannya. Hal ini juga disebabkan karena padatnya kegiatan dan kesibukan kita. Untuk makanan cepat saji pun menjadi makanan yang dipilih karena penyajiannya yang praktis dan sekaligus memiliki rasa yang enak. Salah satunya adalah mie instan. Untuk pengertian dari mie instan sendiri yaitu mie instan adalah mie yang sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan dan bisa dipersiapkan untuk dengan menambahkan air panas, bumbu yang sudah ada dalam kemasan seperti mie instan. Sekarang sudah marak budaya di Indonesia sebagai santapan terutama bagi anak muda rumahan ataupun anak kos-kosan. Nah, untuk kandungan dari mie instan sendiri, mie instan ini dibuat dari campuran tepung, minyak sayur, garam, dan beberapa bahan adaptif seperti natrium polifosfat berfungsi sebagai pengemulsi atom stabil, natrium karbonat, dan kalium karbonat yang berfungsi sebagai pengatur asam. Selain itu, mie juga ditambahkan zat pewarna kuning, tatatrazi. Selain mie itu sendiri, ada pula bumbu mie yang banyak mengandung garam, cabai, dan bumbu-bumbu lain. Bumbu-bumbu mie instan juga tak lepas dari zat adaptif makanan yaitu MSG atau monosodium glutamat yang berfungsi sebagai penguat rasa. Nah, ini yang membuat mie instan berbahaya bagi kesehatan kita. Untuk bahaya mie instan itu ada 6. Yang pertama bahaya MSG-nya. Jika digunakan secara berlebihan, MSG juga mempunyai efek adiktif terhadap tubuh. Mengkonsumsi MSG sebanyak 12 gram per hari dapat menimbulkan gangguan lambung, gangguan tidur, dan mual-mual. Bahkan beberapa orang ada yang mengalami reaksi alergi berupa gatal, mual, dan panas. Bukan hanya itu saja, MSG juga dapat memicu hipertensi, asma, diabetes, bahkan kanker, serta kelumpuhan penurunan kecerdasan.
Nah, untuk bahaya buruk makan mie instan jika sering dikonsumsi itu, yang pertama akan menghambat nutrisi. Menghambat nutrisi ini, mengkonsumsi mie instan juga bisa menyebabkan terhambatnya nutrisi, terutama bagi anak-anak di bawah 5 tahun. Bisa dibayangkan kalau mereka tidak mendapatkan nutrisi dari makanan yang mereka konsumsi, mereka akan tumbuh melambat, kerdil, kurang gizi, dan bisa jadi tumbuh menjadi anak yang bodoh. Kalau Anda sudah tahu bahaya mie instan, maka alangkah baiknya jauhkanlah makanan ini pada anak-anak Anda nanti kelak. Lalu yang kedua, mie instan bahaya bagi pencernaan. Untuk bahaya mie instan bagi kesehatan juga sangat nampak kalau mie instan dikonsumsi setiap hari. Mengkonsumsi mie instan setiap hari akan menyebabkan tersendatnya pencernaan, susah buang air besar, dan tumbuh terasa tidak nyaman. Untuk yang ketiga, kerusakan jaringan otak. Mengkonsumsi mie instan terus-menerus sama dengan menumpuk zat-zat kimia berbahaya dalam tubuh, dan efeknya bisa merusak sel-sel jaringan otak. Untuk akibatnya akan terjadi penurunan transmisi sinyal dalam otak. Selain itu, kerusakan jaringan sel otak ini juga akan memicu penyakit-penyakit lain, seperti stroke dan kelumpuhan. Yang keempat, ada Chinese Restaurant Syndrome. Ada bahaya makan mie instan yang satu ini lebih mirip keracunan. Hal ini disebabkan oleh MSG yang terdapat pada bumbu mie instan. Ada beberapa orang yang tidak tahan dengan MSG, lalu kemudian merasa pusing dan sesak napas. Namun penyakit ini tidak terlalu fatal karena akan sembuh setelah 2-3 jam kemudian. Untuk bahan-bahan yang sebenarnya tak dibutuhkan tubuh ini juga bisa memperlambat kerja organ-organ pencernaan. Lalu yang kelima, ada mie instan bisa menyebabkan keguguran. Nah, kalau ibu hamil mengkonsumsi mie instan dalam jumlah yang banyak, maka efek negatif makanan cepat saji ini dapat berakibat buruk bagi janin. Tidak jarang wanita yang suka mie instan ketika hamil menyebabkan keguguran. Nah, untuk itu hati-hatilah dengan makanan yang katanya merakyat ini. Lalu yang terakhir ada penyebab kanker. Untuk mie instan yang beredar saat ini, ternyata cukup membahayakan. Telah diketahui ternyata permukaan mie instan ini dilapisi oleh lilin. Inilah kenapa mie tidak pernah lengket satu sama lain. Nah, untuk lilin ini sangat membahayakan kesehatan tubuh karena tubuh kita butuh waktu lama untuk mencerna lilin ini, yakni sekitar 2 kali. Jika zat ini terus menumpuk dalam tubuh, kemungkinan kita untuk terkena penyakit kanker sangatlah tinggi, misalnya kanker hati, usus, atau leukemia. Tak hanya lilin mie instan, bumbunya pun mengandung banyak zat adaptif seperti MSG yang biasa menjadi pemicu kanker dalam tubuh. Banyak kasus nyata tentang orang yang sakit dan diduga disebabkan karena terlalu banyak makan mie instan. Nah, untuk tips makan mie instannya, yang pertama itu jika Anda memakannya tidak bisa lepas dari konsumsi makan mie instan, sebaiknya jangan setiap hari. Beri jangka waktu sekitar 3 hari bila ingin memakannya lagi. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu bagi tubuh agar bisa mencerna lilin atau pelapis mie sampai benar-benar habis dan tidak menumpuk di tubuh. Lalu yang kedua yaitu saat memasak mie instan, Anda tentu merebus mie terlebih dahulu dengan air mendidih. Untuk mie instan goreng, setelah mie masak tiriskan lalu bilas lagi dengan air bersih yang tentunya sudah matang. Yang terakhir, untuk mie instan kuah, setelah mie matang jangan langsung dibubuhi bumbu mie instan. Tiriskan dahulu mie-nya, lalu buang air sisa perebusan mie-nya. Untuk kuahnya Anda bisa memakai air panas yang baru. Nah, di sini yang terakhir kesimpulan. Dari kesimpulan ini, produk makanan instan sebagaimana diketahui adalah salah satu produk makanan cepat saji yang semakin lama semakin banyak digemari masyarakat karena kemudian dalam penyajiannya. Nah, demikian juga bagi kalangan mahasiswa yang sebagian besar berdomisili jauh dari orang tua. Untuk produk ini merupakan makanan cepat saji yang bisa dikonsumsi karena harganya yang terjangkau, mudah didapatkan, dan sifatnya yang tahan lama. Dengan demikian, buat mahasiswa yang tepat mengonsumsi makanan ini agar tidak berlebihan.
karena zat-zat yang terkandung dalam mie instan dapat mengganggu kesehatan khususnya pada pencernaan. Nah, sekian dari saya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Saya tidak ada, Mbak. Ya, baik jika tidak Dari saya tidak ada, Mbak. Ya. Baik, jika tidak ada, untuk mengevaluasi penyuluhan kali ini, saya akan memberikan pertanyaan sedikit. Yang pertama, untuk berapa bungkus maksimal seseorang makan mie instan dalam sehari? Apakah ada yang tahu? Saya, Mbak. Iya, Mbak Santi, bagaimana? Dalam satu bungkusan mie instan itu bisa mengandung 800 sampai 1.400 mg sodium. Nah, itu artinya kita hanya mengkonsumsi kurang lebih 2.500 mg sodium. Apakah seperti itu, Mbak? Betul sekali ya, Mbak. Jadi, kalau kalian makan atau 2 atau 3 bungkus mie instan sehari, itu sudah menghabiskan jatah sodium harian. Nah, belum lagi asupan sodium atau garam dari makanan dan cemilan-cemilan lain, itu bukan tidak mungkin jumlah asupan sodium seseorang melonjak di atas 2.500. Nah, maka dari itu kita tidak boleh melebihi batas makan mie instan untuk mengandung 8.000 sampai 1.400. Begitu ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sudah hadir dalam acara penyuluhan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau hilafan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak, atas penyuluhannya. Ya, sama-sama.